عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاه كما قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام، فهو يوم تسبيح وتحميد وتحليل وتعظيم، فسبحوا ربكم فيه وعظموه وتوبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah rahimakumullah, di hari yang penuh kegembiraan ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Dia limpahkan kepada kita semua. Yang kalimat pujian itu menjadi refleksi rasa syukur kita karena diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena telah kita bisa meningkatkan kualitas diri pada bulan Ramadan yang telah berlalu. 1 bulan penuh kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya, melalui syariat puasanya, agar kita semua menjadi pribadi yang tidak terbelenggu oleh syahwat sementara, peduli terhadap sesama, dan menjadikan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar tujuan di seluruh sisi kehidupan kita. Itulah yang dinamakan hamba yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Di hari yang suci ini kita mengikrarkan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya. Idul Fitri bermakna kembali kepada kesucian setelah kita melewati satu momen pendidikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, memaksimalkan ibadah di dalamnya demi membersihkan dosa-dosa yang mungkin jika kita takar dosa-dosa kita tersebut mungkin bisa menyamai gunung ataupun lautan sangat banyak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman menjanjikan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hambaku sekalian yang telah melampaui batas, yang dosanya sungguh melimpah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam satu hadis qudsi yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah." Wahai manusia sekalian, jika engkau datang kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesalahan sepenuh bumi, dan engkau datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ada kesyirikan sedikit pun di dalam hatimu, maka Allah akan datang kepadamu dengan ampunan yang lebih luas dari itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Namun hadirin sekalian,
Ampunan Allah hanya bisa didapatkan oleh orang yang menjemputnya. Maka mari kita introspeksi diri kita. Apakah selama bulan Ramadan kemarin ibadah kita sudah maksimal? Apakah ibadah kita sudah maksimal dan kita sudah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita selama ini? Atas segala kesalahan, kekhilafan kita selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita malah lalai, kita malah goflah, kita malah abai terhadap dosa-dosa kita sendiri? Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sekalian, maka sungguh rugi orang yang masih malas sholat, tidak puasa, suka dengan dosa, pandai menggibah, suka ganggu tetangga, main judi, minum minuman keras, mencuri, korupsi, main perempuan, berzina, hingga ketagihan berbuat dosa. Padahal semakin hari semakin hilang usianya, semakin hari semakin dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka sungguh rugi orang-orang yang tersebut. Pantas saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Seluruh umatku akan masuk surga. Kita semua yang di sini semuanya akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya, bagaimana mungkin ya Rasulullah ada orang yang enggan dikasih nikmat berupa surga? Bagaimana mungkin ya Rasulullah ada orang yang enggan masuk surga dan malah memilih masuk neraka? Siapakah mereka orang yang enggan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku, menjalankan syariat Islam dengan sebenar-benarnya, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat, yang melakukan maksiat tiap harinya dan enggan bertaubat, maka sungguhnya dia enggan masuk surga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sekalian, di hari yang penuh kebahagiaan ini disunahkan kita memakai pakaian yang bagus dan terbaik, yang menggambarkan kebahagiaan dan kesenangan. Seakan ini adalah deklarasi bahwa kita siap menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih baik, yang siap menyongsong masa depan yang sukses dan gemilang. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, orientasi hidupnya bukan hanya tentang masa depan di dunia, tapi juga tentang masa depan di akhirat. Jika ada orang yang mengaku muslim mukmin, tetapi semangat mengejar dunianya luar biasa, pergi kerja pagi pulang malam, sholat wajib ditinggal, tidak sempat mendidik istri dan anak-anak di rumah, tidak peduli yang dia bawa ke rumah uang halal atau haram, maka apa bedanya dia dengan orang yang tidak memiliki iman? Manusia yang orientasinya hidupnya hanya dunia, inginnya selalu memuaskan perut dan syahwatnya, bisa jadi lebih hina daripada binatang. Seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins." Telah dipersiapkan neraka jahanam kebanyakan untuk manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak dipakai hati itu untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tetapi tidak digunakan mata itu untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar yang baik-baik, mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Dan kemudian ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan lebih hina daripada binatang ternak? Sehina itukah manusia yang hanya mengejar dunia? Ada sebuah analogi sederhana. Seekor kambing. Jika seekor kambing ada yang nakal,
disediakan rumput malah makan plastik, suka mengganggu kambing yang lain, suka nyeruduk pemiliknya. Tapi ketika kambing itu dijual, bisa dibeli, disembelih, kemudian dimasak, bisa jadi sop kambing, bisa jadi sate kambing. Matinya bermanfaat itu kambing walaupun dia nakal. Tetapi kalau ada manusia suka bohong, suka nipu, suka maksiat, suka mencuri, suka korupsi, mati. Apakah matinya dia bermanfaat? Itu yang dinamakan lebih hina daripada binatang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari yang suci ini, hadirin jamaah sekalian, ada satu penggalan ayat Al-Quran yang perlu kita tadaburi bersama. Surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 185. Walitukbilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Walitukmilul iddah bermakna kita harus menyempurnakan waktu puasa itu selama 1 bulan penuh. Maka bagi orang yang berhalangan di bulan Ramadan kemarin untuk berpuasa karena uzur syar'i, baik dia sakit, haid atau safar, maka wajib baginya untuk mengqadha agar pahala puasa Ramadannya menjadi sempurna. Walitukmilul iddah, agar perhitungannya itu menjadi sempurna. Walitukabbirullah, dan setelah dia menyempurnakan puasanya, maka dia bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunahkan untuk kita menggaungkan nama Allah dengan bertakbir sebagai tanda bahagia kita menyambut kemenangan. Sebagai tanda bahagia kita menyambut kemenangan dari melawan hawa nafsu selama 1 bulan penuh. Kalimat takbir juga menjadi kalimat yang senantiasa digaungkan umat Islam dalam proses perjuangan. Sebuah kalimat yang siapapun yang akan mendengarnya bergetar hatinya. Sebuah kalimat yang ketika diteriakkan membuat takut para musuh Allah. Seperti ketika penjajah Inggris mengultimatum rakyat di Surabaya agar menyerah pada penjajah di tahun 1945. Umat Islam pada saat itu memilih untuk melawan para penjajah Inggris, dan terdengarlah pekikan takbir yang sangat fenomenal dari Bung Tomo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seketika kalimat takbir itu membakar seluruh semangat rakyat di Surabaya dan melawan penjajah Inggris saat itu. Dan alhamdulillah, walaupun 2000-an nyawa rakyat di Surabaya melayang, tetapi Indonesia meraih kemerdekaannya. Dan saat ini, lihatlah keadaan saudara kita di Palestina yang berjuang melawan penjajah Zionis Israel laknatullah alaihim. Berpuluh tahun rakyat Palestina menjadi benteng pertahanan paling utama dalam menjaga tempat suci ketiga umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa, agar tidak dikotori dan dihancurkan oleh penjajah Zionis laknatullah. Mereka tanahnya dirampas, rumahnya dihancurkan, anak mudanya dipenjara, para perempuannya dilecehkan, para pejuangnya dibunuh. Bahkan saat ini penjajah Zionis Israel tengah menjalankan genosida atau ethnic cleansing. Puluhan ribu nyawa dibantai dengan rudal yang ditembaki secara brutal dari pesawat terbang dari atas, dari pagi, siang, sore, malam. Rudal itu tidak berhenti membantai mereka. Anak-anak dan perempuan menjadi korban terbanyak. Tidak hanya di rudal, sebagian warga Gaza yang tak sempat meralikan diri ditembak di tempat. Tidak cukup ditembak di tempat, dilindas dengan tank Merkava, hancur lebur tubuhnya. Meskipun di tengah penderitaan yang tidak terkira itu, warga Gaza begitu semangat meneriakkan kalimat takbir Allahu Akbar. Karena hanya dengan kalimat takbir inilah yang dapat membuat mereka tidak takut menghadapi musuh. Ketika seorang muslim mengucapkan Allahu Akbar, jadilah semuanya tampak kecil. Sekalipun seperti mereka para penjajah Zionis yang memiliki kuasa dan senjata tercanggih di dunia, semua itu tidak ada artinya, karena yang maha kuasa dan maha besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Penjajah Zionis Israel laknatullah hanya memiliki satu keinginan, yaitu agar umat Islam tunduk kepada mereka, kemudian dapat dihinakan sesuka hati mereka. Itulah tabiat mereka yang selalu ingin menjajah bangsa lain,
seperti yang sering terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kemudian para sekutu Zionis seperti Amerika dan Inggris berusaha mengaburkan fakta sebenarnya yang terjadi di Palestina. Mereka menyebarkan propaganda seakan-akan ini adalah perang Hamas dan Israel. Padahal ini adalah perang antara hak dan yang batil. Barang siapa yang berdiri bersama Israel, mereka adalah yang batil. Dan barang siapa yang melawan Israel, mereka adalah yang berdiri di atas hak. Hadirin jamaah sekalian, di hari yang Idul Fitri 1445 Hijriah ini, kami bersumpah untuk terus melawan Zionis Israel dengan berbagai cara yang dapat ditempuh. Kami akan terus menggaungkan perlawanan terhadap Zionis Israel dan memboikot produk secara intens yang memiliki kontribusi signifikan terhadap jalannya rezim apartheid Zionis Israel. Warga Gaza adalah contoh teladan pribadi-pribadi teguh dalam mempertahankan kebenaran, sabar dalam mengarungi terpaan badai siksaan, kuat dalam menghadapi musuh yang datang dari segala penjuru. Hakikatnya mereka tidak butuh kita yang ada di sini, tetapi kitalah yang butuh terhadap warga Gaza di sana. Karena apa? Karena warga Gaza adalah benteng pertama, benteng utama, benteng paling depan menjaga masjid kita tercinta, Masjidil Aqsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian ayat selanjutnya dalam Al-Baqarah 185 tersebut, ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan hidayah telah menjalankan puasa Ramadan dan menjalankan salat Id, dan diberikan kesempatan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda hamba yang bersyukur itu bukan hanya mengucapkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil, tapi lebih dari itu, seorang hamba yang bersyukur perlu mengaktualisasikan rasa syukur tersebut dengan merawat nikmat yang telah Allah berikan. Hidayah adalah nikmat. Maka selepas bulan Ramadan ini, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala terus menjaga ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Jangan sampai selepas bulan Ramadan kita menjadi hamba yang kufur bukan syukur, yang mengingkari nikmat hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan salat, pelit berzakat, melepas hijab dan berbagai perbuatan kufur nikmat yang lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena sungguhnya satu-satunya jalan menuju masa depan yang gemilang bagi seorang mukmin adalah dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya. Dan terpuruknya seorang mukmin karena terjebaknya dia ke dalam kubangan dosa yang terus-menerus menelannya hingga ke dasar api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, melanggengkan hidayah untuk kita semua, dan memberikan kita hidayah yang akan selalu kita istiqomah di atasnya. Mari kita doakan saudara kita di Gaza, Palestina, agar mereka diberikan kemenangan, agar mereka diberikan kesabaran, dan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dapat salat di Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aidil masjidal aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Filistin wa fi Gaza. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum wa tsabbit aqdamahum. Allahumma ansurhum wa tsabbit aqdamahum. Allahumma ansurhum wa tsabbit aqdamahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan.